Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain, soalnya ini 15.41. Nanti 16.41 kita akan berakhir ya, sembari menunggu teman-teman yang lain untuk hadir. Ya, alhamdulillah kita masuk ke pelajaran kita yang berikutnya ya. Pembahasan tentang makanan ini, karena kita masuk ke jilid kitab berikutnya ya, tentang kuliner ya. Kita masuk ke bab pertama tentang karakteristik dari kehalalan makanan ya, karena kita bicara tentang kuliner, kita bicara tentang makanan ya. Jadi ini karakteristiknya tentang kehalalan makanan itu sendiri. Maka yang pertama kali kita kenali makanan tersebut, apapun yang kita makan adalah apakah makanan itu haram atau halal. Nah, untuk mengenali makanan haram atau halal itu di dalam Islam itu sangat mudah, karena batasan halal dan haram itu jelas sekali ya, terutama mengenali makanan yang haram ya. Berbeda dengan isu yang memang seringkali disebarkan oleh kalangan yang kurang mengerti tentang hukum syariah ya. Sesungguhnya sama sekali tidak ada kesulitan untuk membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Karena sekali lagi di dalam Islam sangat jelas sekali perbedaannya antara halal dan haram. Itulah Islam itu memang agama yang sangat mudah kita fahami, terutama dalam hal hukum-hukum yang ada di dalam ajaran di dalam agama Islam gitu ya. Nah, syariat di dalam Islam itu sangat terang dan jelas ya, tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang bahasanya itu yang apa ya, samar-samar gitu ya. Ya, karena nanti kalau kita bahas tentang samar-samar berarti kita bahas tentang yang sesuatu yang syubhat ya. Nah, kalau ini kita bahas tentang makanan yang haram ya, karena nanti ada kita bahas juga tentang makanan yang halalnya juga ya. Ini mengenali makanan yang haram itu sangat mudah ya. Jadi syariat di dalam Islam itu terutama tentang makanan yang haram itu sangat terang sekali ya. Ya, sebab agama dan syariah itu diturunkan dalam keadaan terang benderang ya. Maka itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ di dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu jelas ya. Wa bainahuma musabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Namun di antara keduanya ada perkara yang samar-samar atau disebut dengan syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang tentunya ya. Jadi ya disinilah perannya para mujtahid ya, para ulama kita. Kalaupun ada wilayah yang tahu remang-remang ya, isyarat di dalam hadis itu menunjukkan bahwa keremangan itu tetap bisa diselesaikan oleh mereka yang punya keahlian, yaitu para ulama mujtahid yang memang diperintahkan untuk berijtihad. Memang dalam pekerjaan itu tidak dilakukan oleh orang awam. Tentang ijtihad ini bukan pekerjaan orang awam ya, atau manusia pada kebanyakan gitu ya. Namun pekerjaan tentang berijtihad ini yang melakukan adalah ulama mujtahid yang memang serius mendalami hukum-hukum syariah, dan tentunya tidak akan mengalami masalah untuk memahami dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah nanti yang dikeluarkan, tentu tentang hukum-hukum yang dibutuhkan nanti oleh umat gitu ya. Jadi itu tugasnya para ulama mujtahid. Semua makanan yang haram itu jelas dan mudah dikenali
dan otomatis sebaliknya makanan haram pun ikut juga ya menjadi jelas di situ dan mudah dikenali oleh orang awam. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Islam didesain memang agar mudah bagi siapa saja untuk menjalankan semua hukum dan ketetapan serta aturan di dalam urusan agama, dijamin untuk dikenali dan dipakai, walaupun memang tidak bisa dinafikan bahwa terkadang ada di tengah-tengah antara yang halal dan yang haram itu ya sesekali terdapat hal-hal yang oleh orang awam terlalu awam mungkin agak sulit difahami, karena itu disebutkan di dalam hadis ya, hadis tadi ya, bahwa ada perkara yang syubhat, artinya perkara yang samar. Itu adalah perkara yang memang tidak semua orang mengetahui. Namun bukan berarti kalau disebutkan seperti itu masalah itu seterusnya menjadi samar-samar, enggak juga ya kan. Tetap ada orang yang nanti memiliki ilmu ya, yang pasti tetap bisa akan dengan mudah membedakan mana halal mana haram. Mereka adalah para ulama mujtahid dan ahli ilmu syariah ya. Dengan ilmu yang mereka miliki tentu syariat Islam menjadi mudah difahami ya, oleh orang-orang awam seperti kebanyakan manusia, karena nanti akan dijelaskan oleh para ulama kita tentang hal itu gitu ya. Nah, selanjutnya semua makanan pada dasarnya halal ya. Semua makanan itu pada dasarnya halal. Salah satu di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat umat ya, dalam menetapkan pun membedakan mana makanan yang halal, mana yang tidak halal, dengan cara menjadikan salah satu lebih dominan. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ternyata menciptakan makanan yang halal jauh lebih banyak dan lebih tersedia ketimbang makanan yang haram. Ini adalah cara yang sangat memudahkan buat semua hamba Allah, sebab sudah berlaku ketentuan ya, pada dasarnya semua benda di permukaan bumi ini boleh dan halal, artinya semua yang bisa dimakan itu hukumnya halal. Lalu yang haram itu hanya terbatas pada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan saja, baik itu disebutkan nama makanan secara langsung ataupun dengan disebutkan kriteria atau sifat atau karakter dan ciri-ciri makanan tersebut. Nah, selama belum ada satupun keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang haramnya makanan tersebut, maka semua makanan itu hukumnya halal. Ya, bisa difahami di sini ya. Karena nanti ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil asya'il hilal ya, hukum asal makanan sesuatu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan ya. Jadi kaidahnya itu hukum asal makanan itu halal ya, sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, cara ini sangat memudahkan dan cara inilah yang dipakai oleh para umumnya ulama kita dalam menetapkan makanan halal dan makanan haram. Tentunya dalam hal ini dasar pengambilan kaidahnya sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam itu masih di surga, Allah melarang memakan makanan, ada salah satu jenis makanan ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan. Selain daripada itu dipersilahkan untuk memakan semua makanan yang ada di surga, selain makanan yang memang Allah sudah larang gitu. Nah, bisa disimpulkan bahwa kalaupun di surga itu ada makanan haram ya, jumlahnya hanya satu, sementara itu semua makanan lain di surga itu halal dan boleh dimakan ya, karena surga itu seluas langit dan bumi. Jumlah makanan halal di surga tentu sangat banyak. Dan dalam surat Ali Imran dan surat Al-Hadid disebutkan bahwa luas surga itu seperti luas langit dan bumi ya. Di situ di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ilal maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa ya. Begitu juga dalam surat Al-Hadid lagi di situ ya.
Lebih kurang sama di situ ya, bahwa disuruhnya kita berlomba-lomba kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, dan surga yang seluas langit dan bumi di situ yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah ya, yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Nah, di dunia ini dilihat dari nilai filosofis dan kesimpulan hukum para ulama fikih cenderung sama. Makanan yang halal itu sangat banyak jumlahnya ketimbang yang makanan yang haram ya. Yang bisa kita teliti dan jabarkan justru makanan minuman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, karena jumlahnya relatif sedikit sehingga ya mudah diketahui dan diingat ya. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya semua makanan hukumnya halal, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk kepentingan manusia ya. Di dalam surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ard jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dalam suratul Baqarah. Dan tentu dalam hal ini mengharamkan sesuatu itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti yang termaktub di dalam surat Al-An'am, di situ ya, menetapkan hukum itu hanya hak Allah, dan Dia menerangkan yang sebenarnya, dan Dia pemberi keputusan yang paling baik ya. Sebagai muslim kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Dan salah satu bentuk ya dari penjagaan iman kita ini adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, itulah yang harus kita ikuti. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, itulah yang harus dikerjakan. Sebaliknya, apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atau dilarang, maka wajib kita tinggalkan. Nah, dalam urusan halal haram ini sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan hak manusia. Ya, salah satu bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyerahkan urusan halal haram itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi urusan halal haram ini ya tidak bisa ditetapkan oleh manusia, tidak bisa ditetapkan oleh makhluk ya. Karena mengharamkan atau menghalalkan sesuatu itu ya, hanya nanti akan menjadi urusan Allah di situ ya. Karena kalau selain itu ya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mengharamkan. Maka sangat kurang ajar bila ada seorang muslim yang mengaku tertunduk pada dan taat kepada Allah, malah buat sendiri aturan hukum sesuai dengan hawa nafsunya ya. Dan tentu juga amat terkutuk ketika mengarang-arang sendiri keputusan halal haram tersebut. Maka di dalam surat Al-A'raf katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi jelas sekali mengharamkan yang halal ini termasuk dosa besar. Maksudnya di sini ya, terkadang memang kita jumpai ada sebagian orang yang terlalu bermudah-mudah dalam melarang dan mengharamkan sesuatu ya. Begitu juga sebaliknya gitu ya, yang membolehkan dan menghalalkan segala sesuatu ya. Artinya orang ini ya sembarangan gitu ya, menghalalkan ini, mengharamkan itu, menghalalkan itu, mengharamkan ini gitu ya. Ya, celakanya adalah kalau masing-masing dari kedua golongan itu memutuskan tanpa ilmu, itu sangat bahaya. Karena terkadang kita temukan golongan yang sikapnya lancang ya, menghalalkan yang haram merupakan tindakan yang sangat lancang terhadap hukum Allah. Sebagaimana halnya mengharamkan yang halal pun demikian, menghalalkan yang haram.
Jadi memang kita ketemukan ya golongan-golongan yang lancang ya, terkadang tanpa ilmu mengharamkan sesuatu gitu ya, atau menghalalkan sesuatu tanpa diketahui hukumnya, padahal hak prerogatif Allah ya untuk mengharamkan hal tersebut sesuatu itu, atau untuk menghalalkan tersebut, karena menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl juga ya, janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Nah, itu maka sangat mengerikan sekali kalau seseorang memutuskan satu hukum itu ya tanpa dasar ilmu ya. Artinya seenaknya dia, apalagi tentang urusan halal haram. Ya, sekali lagi, karena urusan halal haram ini adalah urusan Allah ya, bukan urusan makhluk ya. Penyebabnya pada umumnya perbuatan menghalalkan yang haram lahir dari mereka yang memang cenderung selalu mengikuti hawa nafsunya, itu sudah pasti ya. Sedangkan tindakan yang mengharamkan yang halal muncul dari orang-orang yang tanpa kesalehan pada mereka, namun mereka bersikap kaku karena kecemburuan atau ghirah mereka yang sangat terhadap agama gitu. Nah, kedua sikap ini tentu bukan merupakan sikap yang benar, bahkan keduanya termasuk dalam hal menuruti hawa nafsu. Hanya saja yang pertama terkait dengan nafsu syahwat, sedangkan yang kedua terkait dengan nafsu yang berlebih-lebihan ya dalam agama ya. Yang pertengahan yang benar itu adalah sikap pertengahan, yakni menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, serta melapangkan apa yang telah Allah lapangkan bagi manusia. Namun sayangnya sedikit orang yang bersikap seperti itu ya, meskipun mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram ya, adalah sama dari sisi kelancangan terhadap hukum Allah. Namun mengharamkan yang halal lebih parah ya, dan lebih berat hukumnya, karena hal itu menyempitkan dan memberatkan kehidupan manusia ya, serta bertentangan dengan prinsip umum syariah yang memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan atau kharaj ya. Di dalam suratul Baqarah ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran ya. Allah tidak ingin menyulitkan kamu ya. Masih dalam suratul Maidah itu ya. Tetapi Allah ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat untuk kamu supaya kamu bersyukur. Dalam surat Al-Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharajin ya. Sekali-kali tidak dijadikan untuk kamu dalam agama suatu kharajin, kharaj kesempitan maksudnya. Kalau sudah kenal yang halal, berarti kenal juga yang haram, atau kenal yang haram, kenal juga yang halal ya. Artinya dengan kaidah ini ya, serta penjelasan-penjelasan yang sudah kita bahas dari awal, maka menjadi sangat mudah buat kita umat Islam untuk mengenali mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Cukup dengan mengenal ketentuan serta kriteria makanan haram itu atau yang halal itu ya, secara otomatis kita akan tahu mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Intinya semua makanan itu halal. Ingat kaidahnya, semua makanan itu halal selama tidak ada satupun dalil yang menyebutkan keharamannya. Nah, tentu dalam hal ini khilafiyah penetapan halal haram dalam makanan ini ya, ada sebagian makanan yang hukum keharamannya sudah menjadi kesepakatan ya.
Artinya kesepakatan para ulama, ya. Seperti misalnya hukum darah, bangkai, karena tekstualnya yang di Al-Qur'an ini yang saya sebutkan tadi. Bangkai daging babi, anjing, serta makanan yang secara zahirnya merupakan benda-benda najis. Dan ada makanan yang kehalalannya juga sudah menjadi kesepakatan para ulama, seperti nasi, daging ayam, sapi, kambing dan lain. Dan jenis ketika makanan yang hukumnya masih menjadi titik perdebatan para ulama, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf, maka dalam hal ini umumnya, ya, tentu detail jenis makanan, ya, nanti akan banyak dicontohkan yang bisa disebutkan, salah satunya antara lain, ya, misalnya nabid. Mazhab Hanafi menghalalkan nabid, ya, dan membolehkan kita meminumnya asalkan tidak sampai mabuk. Sementara jumhur ulama sepakat mengharamkan apapun yang memabukkan, baik itu diminum, ya, sampai mabuk atau tidak sampai mabuk. Tetapi kalau yang memabukkan, maka jumhur ulama mengatakan haram. Yang kedua, anjing. Hukum tubuh anjing di dalam mazhab Syafi'i haram hukumnya. Namun kalau kita bandingkan dengan konsep dari mazhab lain, kita akan menemukan fatwa yang berbeda, ya. Seperti yang kita pelajari di pembahasan bab najis dan sebagainya, gitu ya. Kembali kita mundur ke bab taharah kalau begitu, ya. Yang bangkai hewan di dua alam juga termasuk hukumnya haram, ya. Sementara mazhab Syafi'iyah tegas mengharamkan kepiting, namun Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menghalalkan kepiting dengan alasan kepiting itu bukan hewan yang hidup di dua alam, ya. Kepiting dianggap sama persis dengan dimana bangkainya halal dimakan, ya, kayak ikan gitu kan. Nah, oleh karena itu jangan kaget kalau dalam memberikan status halal dan haram makanan tetap akan selalu kita temukan perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Banyak jenis makanan yang oleh sebagian kalangan dihukumi halal, sementara oleh kalangan lain dihukumi haram, ya. Artinya gini, ya, ini kan memang tidak bisa kita pungkiri, ya, ketika ada nanti jenis yang sudah disepakati keharamannya, ya, dalam hal makanan tersebut, ya, karena sudah dalilnya nas, ya, dari Al-Quran, gitu ya, sudah jelas, gitu ya, seperti tadi darah, bangkai, babi, anjing, gitu kan, ya. Nah, begitu pula yang tidak ada khilaf tentang kehalalannya, gitu kan, seperti nasi, daging ayam, daging sapi, gitu kan, ya. Tapi nanti beberapa yang memang akan menjadi perbedaan itu, ya, semacam tadi nabid, ya, anjing, bangkai hewan dua alam, ya. Jadi itu ini tetap akan menjadi perdebatan para ulama di sini, ya, baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf, ya. Terutama tentang hukum hewan dua alam ini, ya, seperti dalam hal kepiting, gitu kan. Kalau kepiting mazhab Syafi'i itu jelas mengharamkan, karena alasannya, ya, hidupnya di dua alam, gitu. Tapi kenapa banyak orang makan kepiting? Karena keluar fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia menghalalkan kepiting dengan alasan bahwa kepiting itu bukan hewan yang hidup di dua alam, begitu, ya. Begitu juga tubuh anjing, ya. Dalam mazhab Syafi'i haram hukumnya, ya. Namun kalau kita bandingkan dengan konsep dari mazhab lain, ya, pasti kita temukan fatwa berbeda. Hanafi misalnya, ya kan, berbanding terbalik nanti, ya. Ya, kira-kira begitu, ya, tentang khilafiyah penetapan halal haram dalam makanan, ya. Kalau yang sudah menjadi kesepakatan, ya, nampak jelas sekali dalilnya, sorry, ya, jelas, ya, artinya dalil nasnya ada, gitu, ya. Kalau nanti yang akan menjadi, ya, perdebatan itu, ya, sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama menghalalkan. Nah, itu beda kasusnya. Baik. Kalau sekarang kita bicara tentang yang halal, halal itu sudah jelas. Kalau kita bicara tentang yang haram, haram itu sudah jelas. Apalagi itu sudah keluar dari, dalam arti itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah satu yang halal, ya, berarti itu kita boleh makan, gitu kan.
Begitu juga nanti kalau urusan yang haram, itu sudah jelas sekali datang dari Allah, itu perintahnya untuk kita tinggalkan karena itu suatu hal yang haram, nggak boleh kita makan, nggak boleh kita sentuh dan sebagainya karena najis misalnya gitu kan. Jadi jelas kalau halal dan haram itu, ya. Cuman kalau sudah berurusan dengan syubhat, ini masalah. Walaupun di situ syubhat itu bukan berarti haram, iya, karena syubhat itu sesuatu yang belum jelas. Istilah syubhat punya banyak makna dan pengertian, ya. Setidaknya ada 4 jenis pengertian tentang syubhat menurut para ulama, ya. Tetapi maknanya dari keempat pengertian makna syubhat itu tidak ada satupun yang maknanya haram, ya. Yang pertama, syubhat ada nas yang saling berbenturan, ya. Makna syubhat yang pertama ini adalah syubhat karena adanya nas syar'i yang saling berbenturan satu sama lain, ya. Ada ayat Al-Quran yang mengharamkan sesuatu, tapi ada ayat lain atau hadis sahih yang membolehkan, sehingga memang terjadi kebingungan karena terjadi pertentangan pada level nas syariah yang asli. Contoh, tentang bacaan basmalah saat menyembelih hewan, apakah termasuk syarat sah penyembelihan hewan atau hanya merupakan sunnah? Nah, tentu dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa bacaan basmalah atau lafaznya bismillah itu merupakan syarat sah penyembelihan. Apabila penyembelihan terlupa atau sengaja tidak membaca bismillah gitu kan, ya hukumnya tidak sah dan hewan itu haram dimakan. Tapi di sisi lain, mazhab Syafi'iyah mengutip ayat kelima surat Al-Maidah yang dengan tegas menghalalkan sesembelihan ahli kitab, yaitu sesembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Sudah pasti Yahudi Nasrani ketika menyembelih tidak membaca bismillah, tetapi Al-Quran menghalalkan. Coba perhatikan suratul Maidah, sesembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan sesembelihanmu halal bagi mereka. Maka masalah seperti ini disebut oleh para ulama sebagai syubhat. Tetapi makna yang dimaksud bukan haram, ya. Maknanya adalah perbedaan nas secara zahirnya saja, ya. Jadi memang kita temukan, ya, bahwa pendapat dari jumhur ulama itu mengatakan bahwa kalau sesembelihannya tidak ada orang sembelih ayam, ada orang sembelih kebo, sapi gitu ya, tidak baca bismillah, maka haram itu, tidak haram dimakan daging itu, enggak sah. Itu yang perlu kita pahami di sini, bahwa hasil sesembelihan, ya, ahli kitab baik itu Yahudi atau Nasrani itu syubhat buat kita makan, ya. Tapi di sini makna syubhat itu di situ bukan haram dimakan, ya. Bukan haram, tapi meragukan antara halal dan haramnya. Kenapa? Karena di situ ada dua pendapat ulama yang saling bertentangan, ya. Mazhab Syafi'i menghalalkan. Kenapa mazhab Syafi'i menghalalkan? Ya karena menurut beliau alasannya memang sangat ilmiah sekali, karena mengambil dalil dari suratul Maidah tadi, sesembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan sesembelihanmu halal bagi mereka, ya. Kalau kita lihat, ya, para Yahudi Nasrani enggak ada baca bismillah kalau dua sembelih, ya kan? Tapi kalau kita lihat dari suratul Maidah halal dimakan, maka itu yang menjadi sumber hukum dari mazhab Syafi'i sendiri. Maksudnya, ya, subhatnya di situ bukan haram, ya, tetapi abu-abu. Nah, karena abu-abu ini makanya jangan makan sesembelihan orang Yahudi Nasrani. Ya, yang jelas-jelas saja makan. Kalau itu jelas dari sesembelihannya orang Muslim, ya udah dimakan gitu. Itu pun harus kita pastikan dia baca bismillah, kan begitu, ya. Itu maksudnya yang poin ke pertama itu. Baik, kita masuk ke poin keduanya. Di poin kedua itu syubhat, ada ijtihad ulama yang saling berbeda, ya. Makna syubhat yang kedua ini adanya perbedaan ijtihad para ulama dalam menghukumi sesuatu. Nasnya tidak berbeda, tetapi ketika menarik kesimpulannya terjadi perbedaan di antara para ulama. Contohnya, ada perbedaan pendapat tentang hukum tubuh anjing. Nas dari hadis menyebutkan bahwa air liur anjing itu najis dan untuk mensucikannya harus dicuci 7 kali, ya. Salah satunya dengan tanah. Nah, seperti yang termaktub di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sarabal kalbu fi inai ahadikum
falyaghsilu sab'a marratin, ya, wa aulahunna bitturab sab'a marratin, 7 kali. Maka umumnya kita bangsa Indonesia yang bermazhab Syafi'i menarik kesimpulan sebagaimana ijtihad resmi mazhab Syafi'iyah, bahwa walaupun nas hadis di atas hanya bicara tentang air liur anjing yang masuk ke dalam wadah air, namun secara umum mazhab secara resmi menyatakan bahwa seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, ya, termasuk keringatnya dalam mazhab Syafi'i. Namun mazhab Hanafi punya pandangan agak berbeda. Mereka melihat zahir hadis di atas hanya sebatas bicara tentang air liur yang masuk ke dalam wadah air saja, sama sekali tidak menyinggung kenajisan tubuh anjing, sehingga mereka menyimpulkan bahwa yang termasuk najis dari anjing hanyalah air liur mulutnya saja dan kotorannya saja, sedangkan tubuh dan bagian lainnya tidak dianggap najis. Begitu dalam mazhab Syafi'i, begitu di dalam mazhab Hanafi, ya. Jadi di situ ada perbedaan. Demikian juga dengan mazhab Maliki, mereka mengatakan bahwa badan anjing itu tidak najis kecuali hanya air liur saja, sama dengan mazhab Hanafi. Nah, dengan adanya perbedaan seperti ini, ijtihad para fuqaha kelas atas ini, maka masalah kenajisan tubuh anjing disebut dengan subhat. Tetapi maksudnya bukan haram, tapi maksudnya bahwa ada perbedaan ijtihad di tengah para ulama kita, ya. Maka kita yang bermadhab Syafi'i, seluruh tubuh anjing itu adalah najis, termasuk dengan keringatnya, ya. Tapi berbeda dengan pandangan madhab Hanafi dan pandangan madhab Maliki. Mereka mengatakan hanya air liurnya saja yang najis menurut madhab Hanafi dan Maliki. Kita masuk ke syubhat yang poin ketiga, makruh. Makna yang ketiga dari syubhat adalah makruh ini, yang mana artinya kalau dikerjakan tidak berdosa, namun kalau ditinggalkan, ya, dapat pahala nanti. Para ulama usul, ya, usul fiqih, ya, secara tegas membedakan antara makruh dengan haram. Kalau haram itu jelas, perintahnya itu kuat, larangannya itu kuat kalau haram itu, ya. Tapi kalau makruh itu larangannya itu tidak begitu kuat. Haram itu larangannya sangat kuat. Makruh itu larangannya tidak begitu kuat, ya. Maka kalau satu masalah hukum dihukumi subhat, ya, maka hukumnya sudah pasti bukan haram, ya. Tetapi salah satu kemungkinan adalah makruh, ya. Itu harus bisa difahami. Karena tidak ada subhat ini yang dihukumi haram di situ, ya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, ya. Tapi di situ baik poin pertama atau poin kedua, ya, ataupun ketiga, gitu, ya, karena adanya nas yang saling berbenturan, ya, bisa jadi subhat. Karena adanya ijtihad ulama yang berbeda, bisa jadi subhat. Termasuk juga karena sesuatu itu makruh, ya, subhat juga jadinya, tidak haram, ya. Yang poin keempat, subhat mubah tapi lebih utama ditinggalkan. Makna yang keempat dari subhat ini adalah mubah yang lebih utama ditinggalkan. Agak sedikit mirip dengan makruh, tetapi sebenarnya perbedaannya sangat jelas, yaitu hukumnya boleh, artinya itu halal dilakukan dan tidak ada ancaman atau dosa apapun kalau dikerjakan. Hanya saja ada beberapa pertimbangan tertentu yang membuat perbuatan halal ini lebih utama untuk ditinggalkan, bukan karena haram, bukan karena makruh, tetapi karena beberapa pertimbangan lain, ya. Jadi maksudnya ini yang poin keempat ini, ya, subhat itu mubah tapi lebih utama ditinggalkan. Kalau kita lihat hukumnya mubah itu, ya, boleh dikerjakan, boleh tidak, gitu. Tapi dalam hal ini memang kalau ada seseorang yang mengerjakan, gitu, ya, tidak terkena ancaman dosa apapun ataupun ditinggalkan, gitu. Hanya saja memang ada nanti beberapa pertimbangan nanti, ya, yang tentunya hal yang halal ini lebih utama ditinggalkan, gitu, ya. Bukan karena haram, bukan karena makruh, tapi karena beberapa pertimbangan seperti sikap wara, ya. Nah, dalam beberapa hal sikap ini sering disebut dengan wara, ya, artinya meninggalkan apa yang tidak apa-apa, gitu kan, ya. Maksudnya dalam urusan wara ini loh, ya. Kalau misalnya
tidak apa-apa ya lebih baik ditinggalkan sebenarnya, karena orang wara itu maksudnya meninggalkan hal-hal yang hukumnya halal, ya, dengan niat untuk menjaga diri, ya, dari hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya atau sesuatu yang enggak berkualitas gitu, ya, atau bahkan nanti itu mungkin hukumnya makruh atau mungkin hukumnya ya walaupun mubah tapi tidak ada manfaatnya gitu kan, ya, halal tapi nggak ada manfaatnya gitu loh, ya, maka ditinggalkan, itu wara namanya. Contohnya ya ketika seseorang secara pribadi menjaga diri tidak makan makanan yang berlemak gitu kan, ya, lemak sapi itu halal enggak? Halal. Lemak ayam halal enggak? Halal. Lemak kambing halal enggak? Halal, ya, secara hukum syariah, ya. Tetapi kalau kita lihat nanti, ya, itu tidak ada faedahnya lemak itu, justru akan jadi mudarat sebenarnya di badan kalau numpuk, nambah-nambah lemak. Lemak kita aja udah banyak, nambah lagi lemak hewan, ya. Tapi kalau kita bicara secara syariah halal itu, maka nggak masalah kalau dia makan gitu, ya, kalau kita bicara hukum syariahnya, ya. Namun ketika ada orang yang tidak ingin gemuk dan ingin menjaga stamina, keseimbangan gizi makanan, lalu dia meninggalkan makanan berlemak itu, orang itu dikatakan wara, ya. Lebih hati-hati lah gitu, ya. Seandainya dia makan yang berlemak, hukumnya 100% halal kok karena lemak sapi tadi, hukumnya berlaku wara di sini sangat terpuji karena dia berhati-hati walaupun dari masalah yang halal sekalipun. Namun kehalalan itu tidak ada faedahnya di situ. Contoh seperti makanan tadi, ya. Nah, namun kalau ya salah dalam bersikap sehingga sikap wara ini malah menabrak-nabrak hukum syariah halal haram, maka hukumnya juga justru jadi haram gitu. Ketika seorang bersikap wara yang secara khusus diperlakukan hanya untuk dirinya sendiri demi menjaga dirinya dari makanan berlemak, maka sikap itu terpuji. Tapi ketika orang itu mulai berfatwa ngawur dan seenaknya, misalnya dia bilang bahwa makanan berlemak itu haram, maka dia tidak, maka dia sudah keliru dan salah jalan dalam berfatwa, ya. Jadi bisa difahami maksudnya di sini, ya. Ini adalah sikap yang sangat terpuji urusan wara ini, ya. Bukan masalah makanan itu haram kita makan, bukan. Justru makanan itu makanan yang halal dimakan, ya. Cuman tidak ada faedahnya makanan yang tadi gitu, ya. Justru nanti akan menyebabkan lemak menumpuk gitu. Kalau udah lemak numpuk, ya, aliran darah nggak lancar dan sebagainya, justru menyebabkan mudarat itu terjadi.